Kalau di Bukharinya, ini saya baca Fathul Bari juz 1 halaman 120. وبإليه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة. Jadi asbab wurud hadis ini itu seseorang bernama Zubair bertanya kepada Abu Wa'il tentang kelompok Al-Murji'ah. Kalau tidak salah saya pernah membahas dulu, saya nukil dari kitab 3 Ahlussunnah wal Jamaah Kisah Ibn Abbas bahasa Indonesia halaman 406-407. Jadi perbedaan kelompok Murji'ah itu masuk satu kelompok di 72 aliran yang diramalkan Nabi Muhammad SAW dan dihukumi sesat dan menyesatkan. Boleh juga kita sebut Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah Dhalalah. Jadi di kelompok Al-Murji'ah, nah ini hadis ini menjadi dalil bahwa Murji'ah itu dari zaman dulu sudah ada. Ini di zaman siapa ini? Syekh Abdul Wa'il. Abdul Wa'il itu mendapati sahabat. Jadi ini nanti bisa dijadikan dalil tentang batalnya kelompok Murji'ah hadis ini. Saya ulangi, hadis ini bisa dijadikan dalil untuk membatalkan kelompok Al-Murji'ah. Jadi kalau menurut Murji'ah, rukun iman itu bukan 6. Juga bukan 5 seperti kelompok-kelompok lain yang sesat, bukan. Jadi rukun iman hanya mengenai Allah dan para Rasul. Sudah segitu aja. Nah, ini bahaya. Bahaya sekali. Mengurangi rukun iman satu saja biijma'il ulama sudah murtad. Kedua, ini yang dibatalkan oleh hadis yang akan kita baca. Orang berbuat dosa, berbuat maksiat itu tidak apa-apa. Asalkan dia sudah tahu kalau Tuhan itu Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Gampangannya, orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la yadurruhu dzambun wa la tadurruhu ma'siyatun gitu. Alirannya itu, mau dosa mau maksiat tidak ada masalah. Ketiga, kalau ada orang berbuat salah, tidak boleh dihukum di alam dunia, dihukumnya nanti yaumul qiyamah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan lain-lain masih banyak, tidak saya panjang lebarkan. Al-maksud untuk mengenal bahwa ada aliran namanya Al-Murji'ah. Al-Murji'ah itu aliran yang sesat, bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Zubair bertanya kepada Abu Wa'il anil Murji'ah, tentang kelompok Al-Murji'ah. Jadi isnadnya Zubair dulu bertanya kepada Abu Wa'il, Abu Wa'il bertanya kepada As-Sahabi Al-Jalil Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Berarti Abu Wa'il ini zaman tabi'in, adraka sahabah. Makna di zaman mereka itu sudah ada paham Murji'ah itu. Mereka siapa? Mereka Abu Wa'il. Abu Wa'il ini mendapati Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Faqala, maka berkata. Siapa yang berkata? Abu Wa'il. Qala haddathani Abdullah, yakni Ibn Mas'ud. Memberi hadis kepada aku Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu
manaqibnya panjang sekali. Di sini kita bahas insyaallah supaya menambah mahabbah kepada sahabat. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufur. Mencaci seorang muslim hukumnya fasik dan memeranginya adalah kafir. Nah, ini bertentangan dengan faham al-murji'ah. Murji'ah tidak ada masalah. Asal sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dosa tidak bahaya lagi. Sibabul muslimi fusuq. Mencaci seorang muslim dihukumi fasik. Apa itu fasik? Fasik itu di atas maksiat. Jadi al-asi derajatnya di dalam dosa di bawah al-fasik. Jadi al-fisqu fawqal ma'siyah. Apa itu fasik? Al-khuruju an ta'atillahi wa rasulih. Keluar dari mentaati Allah dan Rasulnya. Wa huwa fi 'urfi syar'i ashaddu minal isyan. Di dalam ta'rif menurut syara', menurut syariah, pemahaman menurut syariah, lebih tinggi derajat dosanya daripada maksiat. Nasallallahu as-salama wal afiyah lana wa li ahbabina wa li jami'il muslimin min al-fisqi wal kufri wal isyan. Lah yang dimaksud kafir di sini bukan kafir seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, bukan. Sini di Syarhul Qastalani Sahih Bukhari halaman berapa ini halamannya? 36. Qala Ibn Battal, laisa al-muradu bil kufri al-khuruju 'anil millah bal kufranu huquqil muslimin. Yang dimaksud kafir di sini bukan kafir seperti orang ateis, bukan, tapi orang yang mengingkari hak-haknya umat Islam. Jadi umat Islam itu punya hukuk, punya hak-hak yang umat Islam yang lain harus menjalaninya. Banyak sekali nanti di hadis itu. Di antaranya ya ini lawannya tadi itu, sibabul muslim fusuk, berarti tidak boleh dicaci gitu. Qitaluhu kufrun, berarti tidak boleh. Lah gital itu di situ ada yang memberi arti berperang, ada yang memberi arti bertengkar, sama saja. Dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi saya ulangi, tidak sampai si muslim yang melakukan sibab, cacian, muslim yang melakukan qital dihukumi kafir. Tidak, ini dosa saja. Sekarang masuk ke sahabi al-jalil Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini salah satu khadim. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mempunyai khuddam, orang-orang yang ngawulo, yang khidmah. Jadi adat ngawulo di pesantren-pesantren Jawa, juga di pesantren-pesantren habaib, mengabdi khidmah kepada para masyayikh, kepada para ulama, kepada para aulia itu min zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada.
Jadi mengabdi tanpa dibayar, mengabdi saja, khidmah. Di antara khuddam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah As-Sahabi Al-Jalil Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Beliau bertugas, beberapa tugas. Di antaranya yang terkenal sekali di dunia thariqah, di dunia orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, di dunia ahli sholawat itu beliau selalu membawa sandal Nabi Muhammad SAW yang sekarang terkenal di mana-mana itu, dipakai di topi, dipakai untuk azimat dan lain-lain. Itu yang selalu, kalau kita hanya tabarruk kepada gambar. Kalau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bertabarruk langsung kepada sandalnya. Sandal itu di dalam kehidupan diremehkan. Tempatnya sandal itu di bagian tubuh manusia yang paling bawah. Tetapi setelah sini'al ini dipakai oleh Rasulullah SAW, naik derajat dia. Sama dengan kulit. Kulit itu diremehkan. Tapi begitu dipakai untuk mushaf Al-Quran, naik derajat menjadi terhormat. Allah. Karena itu para masyayikh memberi nasihat, kalau kita ini orang-orang yang tidak terhormat, orang-orang hina, orang-orang kelas sandal, harus selalu menempel kepada para aulia, menempel kepada para anbiya, mursalin, terutama menempel kepada Rasulullah SAW supaya derajat ruhani kita naik. Nah, sandalnya Nabi ini, Na'lul Mustafa SAW, ini ada pembahasan bagus sekali di kitab Sayyidina Maulana Al-Muhaddits Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau menerima riwayat ini dari ayahnya Sayyidina Maulana Muhaddits Al-Hijaz Sayyid Adawi bin Abbas Al-Maliki rahimahumullahu ta'ala wa radiyallahu anhuma wa nafa'ani wa iyyakum wal ahbab wa jami' muslimin min barakatihi ma asrari ma fi darin. Dua orang itu sangat berjasa besar dalam urusan hadis dan dalam urusan yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Di antaranya pembahasan ini, Na'lul Mustafa. Baina an-Nabhani wa ibn Ubaidillah. Jadi Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu yang banyak mempopulerkan gambar Na'lul Mustafa selain ulama-ulama lainnya. Beliau bahas, beliau sebarkan, beliau teliti, luar biasa pembahasannya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Makanya itu beliau itu dicintai sekali oleh Nabi Muhammad SAW. Mahbub inda Rasulullah. Padahal bukan sayyid. Mahbub jiddan inda Rasulullah SAW. Syekh Yusuf An-Nabhani ini ingin meniru Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kalau Ibn Mas'ud beruntung mengabdi dengan Na'lul Mustafa yang asli, beliau mengabdi dengan gambar, dengan pembahasan, dengan syair. Di antara syair yang beliau utarakan ini, ala ra'si hadzal kauni na'lu Muhammadin samat fa jami'ul khalqi tahta dhilalihi ladat puri Musa nudi yakhla' wa ahmadu ila al-arshi lam yu'mar bi khal'i ni'alihi. Jadi waktu Rasulullah SAW Mi'raj, naik ke langit, kan naik terus itu sampai samawat, terus lolos, naik lagi sampai ke tempat ujung-ujungnya tinggi sudah. Yang sampai ceritanya malaikat Jibril nggak bisa ikut kan. Kalau saya ikut nanti saya terbakar. Naik lagi Nabi Muhammad SAW. Dan saat beliau naik itu, sandal beliau terpakai gitu. Kalau bahasa Jawanya tidak ngodok, tetap pakai ni'al. Jadi Na'lul Mustafa SAW itu ikut Mi'raj. Ini riwayat Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ini sangat luar biasa ini riwayatnya.
Jadi yang Mi'raj bukan hanya Nabi Muhammad, sandalnya juga ikut dipakai oleh Nabi. Sampai ke Magam Gaba Gausaini au Adna, dibuka hijab yang ceritanya sudah sering dibahas di dalam kisah Isra wal Mi'raj. Sekarang kita bahas masalah ni'alnya. Lah si ni'al itu ikut ala ra'si hadzal kaun, di atas semua alam ini. Na'lu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Samad, meninggi. Ikut Mi'raj. Fajami'ul khalqi tahta dhilalihi. Semua makhluk berada di bawah zilal, naungan, ayang-ayang kalau bahasa Jawanya. Kenapa Imam Nabhani di sini mengatakan bahwa jami'ul khalqi di bawah zilalun na'al, bukan zilalul Mustafa loh. Di bawah zilalun na'al, karena Rasulullah SAW laisa lahu dhil. Tidak ada zilalnya Nabi Muhammad SAW. Itu pembahasannya kalau yang ingin memperdalam kenapa Rasulullah SAW itu tidak ada dhil, ada di kitab Al-Ibriz. Dan Nabi SAW kulluh nur. Jadi cahaya itu tidak ada bayang-bayangnya. Tidak ada dhil, tidak ada bayang-bayang. Nah, na'al ada. Nah, makanya dikatakan fajami'ul khalqi tahta dhilalihi. Jadi kita ini bukan di bawah Nabi Muhammad SAW, tapi di bawah na'lu Rasulullah SAW. Dan bukan hanya kita, jami'ul kaun. Itu satu, yang luar biasa pembahasannya Imam Nabhani. Nanti ini dibantah oleh ulama besar lain. Ladat Turi Musa. Ketika Nabi Musa berada di gunung Tur, Nudi yakhla' fakhla'na alaika innaka bilwadil muqaddas tuwa. Di tafsir yang sudah pernah kita bahas. Nabi Musa diperintahkan untuk melepas sandalnya, melepas alas kakinya. Innaka bilwadil muqaddas tuwa. Karena engkau berada di tempat suci. Nabi Muhammad tidak. Bukan di wadil muqaddas lah ini. Di Magam Gabi Gausaini au Adna. Di atasnya arsy. Allahumma salli wa sallam wa barik ala wa ala. Pokoknya ujung-ujungnya tinggi ya di situ Nabi Muhammad. Pakai ni'al. Wa ahmadu ila al-arsh. Nabi Muhammad ketika menembus arsh, peristiwa Mi'raj, lam yu'mar bi khal'i ni'alihi. Tidak diperintahkan melepaskan sandalnya. Falamma sami'a hadha Sayyid Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saggaf, Mufti Hadramaut, ini juga agama, orang luar biasa juga ini, yang terkenal hafalannya sangat kuat. Jadi kalau baca sekali hafal, terkenal sekali ini, khususan fil hifdz, sekali dua kali baca langsung hafal. Mufti Hadramaut, lam yu'jibhu dhalik, faradda alaihi biqaulih, tidak sependapat ini Ibn Ubaidillah, Al-Allamah Ibn Ubaidillah, tentang mana mungkin Rasulullah SAW itu sayyidul mutawadhi'in. Tidak mungkin Nabi Muhammad pakai sandal. Dibantah dengan syair juga. Yaquluna innal Mustafa laylatas sura ila al-arshi lam yu'mar bi khal'i ni'alihi wa hadha muhal indana fi magami man tawadu'uhu lillahi asna khilalihi. Mereka mengatakan, maksudnya mereka ya si Imam Nabhani, bahwa Nabi Muhammad SAW pada malam Isra Mi'raj ketika menembus arsy itu tidak diperintahkan melepaskan sandalnya. Kata Ibn Ubaidillah, hadza muhal, tidak mungkin. Menurut kami ini tidak mungkin, mustahil ini. Karena Nabi Muhammad itu magamnya yang paling tinggi tawadhu'nya. Man tawadhu'uhu lillah asna khilalihi. Paling tinggi awsafu Rasulullah SAW adalah at-tawadhu'. Nah, ini bagaimana kita mensikapi ini? Ini dua ulama besar bertentangan. Dua-duanya punya dalil, dua-duanya allamah. Apa yang kita lakukan kalau kita menghadapi ini? Kita pasrah kepada Nabi Muhammad SAW. Qala, berkata Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki,
ولكن السقاف رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم. Sayyidina Ibn Ubaidillah As-Saqqaf bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yushiru ila babis salati fin ni'al. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi isyarah, kan ada pembahasannya di kitab itu. Babus salah bin ni'al, bab salat dengan memakai alas kaki. Kaget Ibn Ubaidillah, bangun. Falamma istayqadha, ketika beliau bangun, istambata. Karena ini orang alim, ahlul istinbat, beliau paham. Oh, maksud mimpi ini annal musalliya yunaji rabbah, orang sholat itu munajat. Siapapun yang sholat munajat. Dan Nabi Muhammad di Arash waktu Mi'raj juga munajat. Kalau sholat boleh pakai sandal, apa bedanya dengan sholat di sana? Arash tempat, bumi tempat. Bumi boleh sholat bin-ni'al, di sana juga boleh gitu maksudnya. وَذَلِكَ جَائِزٌ فِي حَالَةِ لُبْسِهِ لِنِعَالِهِ فلا مانع من أن يكون صلى الله عليه وسلم في حال المناجاة كان بنعاله لأن الحال واحد. Keadaannya satu, sama-sama sedang munajat kepada Allah. Di arsy ya munajat, di bumi ya munajat. Kalau boleh saya tambah, arsy itu tempat, bumi itu juga tempat. Allah Ta'ala tidak bertempat. Kalau boleh memakai ni'al di sini, di sana juga sama. La farqa, sama-sama makan. Nah, ini yang memberi nasihat kepada Al-Allamah Ibn Ubaidillah itu fil manam, di dalam mimpi beliau langsung Rasulullah SAW. Ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu sangat membela kepada Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, salah seorang wali yang dikasihi, ya wali, ya allamah, Jama'ah bainal ilmi zahir wal batin. Karangannya juga sangat banyak. Nafi' lil ummah. Mahbubul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah ta'ala yanfa'ani wa iyyakum wa auladi wa banati wa dhurriyyati wa ahbabi bitalamizi as-sadiqin min sadaqati mahabbati wa tibara min sa'al bisadiqi jami'il muslimin min barakatil ulama wa barakatil awliya wa barakati sayyidina Nabhani wa barakati bin Ubaidillah wa barakat Sayyid Ali al-Maliki wa barakat Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki wa barakat Imam al-Bukhari, بركات جميع أهل الحديث، بركات العلماء، بركات الأولياء، بركات الأنبياء، بركات المرسلين، بركات سيد الوجود مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. بجاههم من الله تعالى يصلح قلوبنا ويحسن أخلاقنا ويستر عيوبنا ويسر أرزاقنا. بني أن الله تعالى يجعل الحول في هذه السنة أكبر من السنوات الماضية، بل الله تعالى يسهل أمور هذا المرض. على هذه النية كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي الفاتحة.